Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa nu'minu billah wa natawakkalu alaihi wa nashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa nashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabi ajma'in wa ba'du. Para pemirsa Oku Timur TV yang dirahmati Allah, alhamdulillah kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena hingga hari ini Allah masih melimpah curahkan rahmat, nikmat dan karunia-Nya sehingga kita masih bisa melaksanakan aktivitas kita di hari ini, dan mudah-mudahan Allah senantiasa memberi kemudahan segala apa yang kita lakukan dan yang kita niatkan. Salawat dan salam mudah-mudahan senantiasa dilimpahkan kepada Nabiullah Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan tentunya kita sebagai umat muslim berharap nanti termasuk orang-orang yang diberi syafaat oleh beliau di yaumil qiyamah. Para pemirsa Oku Timur TV yang dirahmati Allah, hari ini di sesi kajian ini akan kita bahas tentang manusia posisinya sebagai makhluk Allah Subhanahu wa taala. Saudara yang dirahmati Allah, hakikat manusia itu sebagai makhluk artinya sesuatu yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, karena manusia ini sebagai makhluk, maka ada ciri-ciri dan kriteria manusia sebagai makhluk tersebut, sebagaimana nanti yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an sebagai bentuk pernyataan tentang posisi manusia sebagai ciptaan Allah Subhanahu wa taala atau makhlukun, sesuatu yang diciptakan. Yang pertama, hakikat manusia sebagai makhluk itu adalah ala fitrah. Jadi diciptakannya manusia itu oleh Allah Subhanahu wa taala memiliki fitrah, hakikat dasar atau memiliki watak dasar. Hal ini disebutkan oleh Allah dalam surat 30 ayat 30 yang tentu nanti bisa pemirsa buka juga di Al-Qur'annya sambil dilihat bagaimana bunyi dan tulisan ayat 30, surat 30 ayat 30 ini. Allah Subhanahu wa taala berfirman, fa'aqim wajhaka lid-dini hanifa fitratallahi allati fataran nasa 'alaiha. Kalimatnya fitratallahi allati fataran nasa 'alaiha, bahwa manusia ini dicipta oleh Allah sesuai fitrahnya. Saudara yang dirahmati Allah, fitrah manusia ini sebagai makhluknya Allah Subhanahu wa taala adalah punya kecenderungan, punya kecondongan untuk senantiasa mengabdi kepada zat yang kita sebut sebagai Tuhan, meyakini adanya Tuhan yang maha, yang memiliki kekuatan yang segala-galanya, yang kemudian kita umat Islam ini mengakui bahwa Tuhan yang benar itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Maka saudaraku yang dirahmati Allah, secara fitrah manusia ini pasti akan mencari adanya zat yang maha, yang kemudian yang tidak mendapatkan hidayah, maka dia akan mencari Tuhan itu Tuhan-Tuhan yang direka cipta sendiri ya. Maka ada agama itu yang agama ardi, agama yang berbasis reka cipta karya manusia ya. Sehingga nanti kemudian mengejawantahkan Tuhan dalam bentuk-bentuk yang diserupakan, baik dengan batu, kemudian dengan wujud pohon-pohon yang besar dan seterusnya. Itu kita sebut dengan istilah agama ardi. Maka saudaraku yang dirahmati Allah, kita sebagai umat muslim
kita bertuhan, meyakini Allah Subhanahu wa taala, punya keyakinan bahwa Allah itu sebagai Tuhan, dia bagian fitrah manusia. Bagian watak dasar manusia. Maka saudaraku yang dirahmati Allah, ketaatan kita pada Allah, kepatuhan kita kepada Allah itu adalah fitrah. Orang yang tidak memenuhi fitrahnya ini, maka ada sesuatu dalam jiwanya. Ada kekurangan dalam jiwanya. Sehingga Allah menyatakan bahwa ala bizikrillah tatma'innul qulub. Nah, ingatlah dengan berzikir, mengingat Allah, hati selalu tentram, hati selalu tenang, karena akan terpenuhi fitrahnya. Jadi melakukan ibadah, melakukan ketaatan pada Allah Subhanahu wa taala ini akan memenuhi hak-hak fitrah atau hak-hak dasar kita yang kemudian membawa jiwa kita menjadi tenang, menjadi tentram. Nah, sholat bagian dari zikir, baca Quran bagian dari zikir, bertasbih, bertahlil, subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, wallahu akbar, sebagian dari zikir. Maka saudaraku yang dirahmati Allah, orang-orang yang tidak memenuhi fitrahnya, ada kekosongan jiwa, ada kegaulauan dalam jiwanya, sehingga dia akan mencari ketenangan jiwa ini dengan hal-hal yang justru akhirnya akan merusak dirinya sendiri. Coba kita lihat dan kita amati orang-orang di luar kita ya, yang notabene menyatakan mereka sebagai ateis, orang yang tidak kenal Tuhan. Misalnya kayak di barat. Di barat itu banyak manusia yang galau ini, yang punya kekosongan jiwa, mencari ketenangan jiwa dengan hal-hal yang kontradiktif dengan kebutuhan pribadinya. Sesaat memang iya timbul ketenangan, misalnya dengan miras ya, minuman keras, dia tenang, merasa nyaman, tapi hanya sesaat. Begitu selesai efek dari mirasnya, dia kembali galau lagi. Maka kemudian diganti yang lebih keras lagi, narkoba misalnya. Efek tenangnya agak lama, tapi coba kita perhatikan, setelah itu justru akan ada kerusakan dan kegalauan. Dan ini bagian yang dilarang dalam agama. Karena saudaraku yang dirahmati Allah, ibadah-ibadah yang kita lakukan, pendekatan-pendekatan kita, pengakuan-pengakuan kita akan adanya Allah, Tuhan yang maha di atas segala-galanya ini, memenuhi fitrah jiwa, akan menjadikan jiwa menjadi tenang, menjadi tentram. Orang yang jiwanya tenang, jiwanya tentram, itu adalah sumber dari kebahagiaan. Maka watak dasar manusia sebagai makhluk itu adalah punya fitrah ya. Sekali lagi, punya fitrah. Dan fitrah manusia itu diantaranya mengakui adanya Tuhan yang maha segala-galanya. Semoga dengan materi ini kita akan kembali ke fitrah kita, mendekatkan pada yang maha, mendekatkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang memiliki segala-galanya, sehingga unsur-unsur kebutuhan jiwa kita terpenuhi, sehingga jiwa kita menjadi tenang tanpa harus mencari ketenangan di luar kedekatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Kurang lebih mohon maaf. Akhirul kalam, hadanallah wa iyyakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.